Selamat siang Ibu, selamat siang juga buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brigita Injilia Tampi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara dan juga proses terjadinya negara. Pengertian negara. Secara umum, negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian negara menurut para ahli. Menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Roger F. Soleau, negara adalah alat atau dalam kata lain, wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Pengertian negara berdasarkan bentuknya. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Pengertian negara kesatuan yaitu bentuk negara yang memiliki kekuasaan tingkat tertinggi terhadap pusat pemerintahan. Akan tetapi, secara tidak baku, pengertian negara kesatuan sebagai negara tunggal yang di dalamnya tidak terdapat negara lain. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Berdasarkan bentuknya, negara serikat adalah negara yang berbentuk terdapat berbagai negara bagian. Dengan kata lain, di dalam negara terdapat beberapa bagian negara lain di dalamnya. Hal tersebut merupakan hasil dari gabungan serta pemekaran wilayah pada daerah masing-masing. Pengertian negara berdasarkan fungsinya. Pertama, sifat memaksa. Dalam hal ini, secara tidak langsung, bahwa negara memberikan kewajiban terhadap warga negara untuk menaati segala peraturan yang ada di dalam negara tersebut, bertujuan agar terciptanya suasana serta keadaan negara yang terkendali melalui tata cara peraturan yang diberikan pemerintah. Yang kedua, sifat monopoli. Kata monopoli sudah tidak asing lagi dalam bernegara, di mana dengan tujuan terwujudnya keberlangsungan dalam bernegara, setiap warga negara yang sudah diakui kedaulatan negaranya pasti memiliki sifat monopoli dalam menerapkan pelaksanaan terhadap warga negaranya. Yang ketiga, sifat totalitas. Sifat totalitas yang dimaksud dalam bernegara yaitu terciptanya segala cakupan menyeluruh dari setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, namun hal ini diprioritaskan untuk warga negara yang sebagai subjek tujuan dalam mengaktualisasikan kehidupan bernegara. Proses terjadinya negara. Ada 3 syarat terbentuknya suatu negara. Yang pertama, rakyat. Rakyat sebagai salah satu unsur yang paling penting untuk terciptanya suatu negara. Rakyat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di negara tersebut dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam satu negara, rakyat dikelompokkan menjadi 4. Kelompok tersebut yaitu penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Yang kedua, wilayah. Setelah memiliki rakyat,
sebuah negara juga harus memiliki wilayah. Wilayah merupakan unsur yang penting setelah rakyat. Jika tidak ada wilayah, maka sebuah negara tidak akan bisa terbentuk. Wilayah yang akan ditempati oleh rakyat, yakni berupa daratan, namun sebagai syarat suatu negara, maka wilayah melingkupi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga, pemerintahan. Syarat terbentuknya negara. Yang terakhir adalah pemerintahan. Pemerintahan di suatu negara berfungsi untuk mengatur dan menjalankan negara tersebut. Pemerintahan yang diakui oleh dunia adalah pemerintahan yang berdaulat dan sah. Artinya, pemerintahan memiliki kuasa penuh untuk mengatur negara tersebut. Ada 3 proses terbentuknya negara. Yang pertama, secara primer. Terjadinya negara secara primer, yaitu asal mula terjadinya negara, diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Yang kedua, secara sekunder. Asal mula terjadinya negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan. Terjadinya negara atau lahirnya negara ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, secara teoritis. Terjadinya negara secara teoritis, maksudnya para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teorisasi tentang terjadinya negara. Segala sesuatu yang dihasilkan lebih karena hasil pemikiran para ahli tersebut dan bukan berdasarkan kenyataan faktualnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih buat Ibu dan juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau pendapat atau masukan yang ada, dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lito Jaya dari kelas Kewarganegaraan A22. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang bentuk-bentuk negara beserta ciri-cirinya. Bentuk negara pertama yang akan kita lihat adalah negara federal atau serikat. Bentuk negara di mana terdapat negara bagian-bagian di dalamnya, dan negara bagian tersebut mempunyai pemerintahannya sendiri yang mengaturnya. Tetapi dalam hubungan yang bersifat internasional, negara federal yang mewakilinya. Contoh negara federal yang terkenal adalah Amerika Serikat, Australia, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara federal adalah negara federal memiliki kedaulatan limitatif, yaitu kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian. Negara bagian memiliki pemerintahnya sendiri, baik itu kepala negara, kabinet, dan perangkat lainnya. Negara bagian berhak membuat dasar hukum sendiri, dengan syarat dasar hukum yang selaras dengan dasar hukum negara federal. Warga negara diatur secara tidak langsung, karena melalui perantara negara bagian. Bentuk negara kedua yang akan kita lihat adalah negara kesatuan. Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan pusat, sehingga kedaulatan ke dalam dan keluar dimiliki pemerintahan pusat. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Laos, dan lain-lain. Ciri-ciri negara terpusat adalah hanya memiliki satu pemerintahan pusat, di bawahnya hanya daerah-daerah yang dikuasai, hanya memiliki satu undang-undang sebagai dasar hukum, hanya memiliki satu dewan perwakilan rakyat. Negara ketiga yang akan kita lihat adalah negara konfederasi. Negara konfederasi adalah negara-negara yang berkumpul untuk membentuk satu pemerintahan. Contoh negara konfederasi adalah Uni Soviet. Ciri-ciri negara konfederasi adalah sebagai berikut. Terdiri dari negara-negara yang berdaulat atau merdeka. Warga negara tidak berkaitan dengan
persatuan negara dan hanya pemerintahan saja yang bekerja sama, namun memiliki kedaulatan masing-masing, tidak terdiri dari negara-negara bagian. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ekisya Gaiskam Davikia dengan NPM 3020210130 dengan nomor urut 20 di MKWU Kewarganegaraan. Kali ini, saya akan menjelaskan kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Yang pertama ada kewenangan dan fungsi negara itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah Indonesia membagi 3 lembaga untuk menjalankan kehidupan bernegara. Ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif yang menjalankan di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga civil gazetted organization. Tugas umum lembaga negara Indonesia yaitu memunculkan suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya ada ketiga lembaga negara yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta juga menteri-menterinya. Lalu juga ada lembaga legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan juga MPR. Lalu ada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Selanjutnya lembaga eksekutif. Kita akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Wewenang lembaga eksekutif. Wewenang lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Fungsi lembaga eksekutif yang pertama adalah menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan. Yang kedua, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya itu ada tugas presiden. Nah, tugas presiden itu terbagi menjadi 2. Itu sebagai kepala negara yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini tercantum dalam pasal 10. Selanjutnya, presiden mengangkat duta dan konsul. Tercantum dalam pasal 13 ayat 1. Lalu, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tertulis dan tercantum dalam pasal 13 ayat 3. Lalu, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan, ini adalah yang kedua, yaitu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Tercantum dalam pasal 4 ayat 1. Lalu yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Tercantum dalam pasal 5 ayat 2. Lalu yang ketiga, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai pasal 17 ayat 2. Adapun wewenang presiden yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantara sebagai berikut. Yang pertama, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Tercantum pada pasal 5 ayat 1. Lalu selanjutnya, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tercantum dalam pasal 11 ayat 1. Lalu presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar buat kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Tertulis pada pasal 11 ayat 2. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang wakil presiden. Yang pertama adalah mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Lalu, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan dan menggantikan presiden jikalau jabatan presiden kosong oleh sebab tertentu. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Wewenang dan fungsi lembaga legislatif adalah membuat atau merumuskan undang-undang. Dan berikut sudah ada foto dari Ketua DPR Puan Maharani dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Dan lalu ada tugas dan wewenang DPR, yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk yang pertama, menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Dan yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar, dan menerima penempatan duta besar lain. Lalu, ada tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil dari pemilu, dan memilih wakil presiden. Yang dimaksud dari memilih wakil presiden adalah jikalau wakil presiden yang terpilih dalam pemilu itu sedang mengalami sakit penyakit sehingga ia harus mengundurkan diri ataupun meninggal dunia. Dalam tenggat 60 hari jika presiden tidak menyiapkan 2 nama sebagai calon kandidat wakil presiden yang baru, maka MPR berhak untuk memilihkan wakil presiden yang baru. Lalu selanjutnya ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Fungsi dan wewenang lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang untuk menjalankan undang-undang atau aturan negara. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang tersebut, lembaga yudikatif memiliki 2 lembaga yang dimana terdapat Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Berikut saya akan menyebutkan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi. Yang ketiga, menguji perpu terhadap undang-undang. Lalu tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Selanjutnya ada kewenangan dan fungsi pemerintah. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki 3 fungsi pokok, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Yang dimaksud dengan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta itu seperti gas atau bensin, lalu juga listrik dan lain-lain. Lalu juga ada menurut Richard Musgrave dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik. Yang saya sebut tadi seperti listrik merupakan kebutuhan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dan juga fungsi distribusi, yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut. Lalu ada fungsi stabilisasi atau stabilization branch, yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan yang ada. Di samping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi. Berdasarkan pendapat dua ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan fungsi pemerintahan ini ada 4. Yang pertama itu adalah fungsi pelayanan. Perbedaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Mengapa untuk urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan itu diatur ke dalam atau diatur oleh pemerintah pusat? Karena jikalau diatur oleh pemerintah daerah, daerah-daerah Indonesia ini bisa seperti contoh dalam bidang moneter, daerah-daerah Indonesia ini bisa memiliki mata uang, lalu jika mencakup urusan pertahanan keamanan, suatu daerah atau provinsi dapat memiliki angkatan perangnya sendiri. Yang kita tahu angkatan perang Indonesia adalah TNI. Lalu juga ada fungsi peraturan, yang kedua ini adalah fungsi dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Seperti undang-undang contohnya. Lalu yang ketiga ada fungsi pembangunan. Fungsi ini untuk membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan menurut saya fungsi pembangunan akhir-akhir ini sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena yang kita tahu dahulu di Provinsi Papua dan Papua Barat minim fasilitas dan infrastruktur. Semenjak 5 tahun ke belakang, kita melihat pembangunan di daerah-daerah seperti Papua dan Papua Barat ini sangat gencar-gencar dilakukan oleh pemerintah. Yang tadinya tidak ada jalan, sekarang pemerintah sudah membuat Trans Papua yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Papua. Lalu juga fungsi pemberdayaan yang terakhir, fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Demikian kewenangan serta fungsi negara dan pemerintah. Terima kasih, saya Kisya guys Mahdafiki ya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi ini adalah submateri terakhir dari bab negara, yaitu Good and Clean Government. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan dulu, nama saya Ayu Dwi Wardini. Baik, di sini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada tata kelola pemerintah, yang kedua ada dasar hukum, dan yang ketiga ada pencegahan korupsi. Nah, sebelum masuk ke poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari good, clean, and government. Dari sini kita bisa melihat atau mengetahui tentang good, clean, and government. Good yang artinya baik, clean yang artinya bersih, dan government yang artinya pemerintah. Di sini menggunakan bahasa asing atau lebih tepatnya bahasa Inggris. Good, clean, and government. Segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik dan bersih. Pemerintah adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa good, clean, and government ini adalah yang mengatur. Yang mengatur itu apa? Pemerintah. Pemerintah mengatur hal yang
kebijakannya itu harus bersih dan baik. Lalu selanjutnya ada istilah baik mengandung dua arti dalam kepemerintahan dan istilah government. Baik, yang pertama ada pemahaman pertama, yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Lalu ada pemahaman kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini bisa kita ambil garis besarnya bahwa kedua pemahaman tentang istilah baik dalam pemerintahan ini adalah memiliki tujuan. Tujuan di sini adalah untuk menggambarkan istilah baik. Jika pemerintah ingin membuat tujuan, itu pastinya akan merujuk kepada kebaikan untuk seluruh rakyat. Lalu ada istilah government, secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. Bisa kita ketahui sendiri, arti implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Poin yang pertama yaitu tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah sendiri menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Collins, pemerintahan atau tata kelola adalah tindakan atau cara atau sistem dalam sebuah pemerintahan yang berarti bahwa pemerintahan atau tata kelola merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan ataupun tidak. Yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya, implementasi atau penerapan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, di sini ada poin atau 3 kaki yang mendukung adanya tata kelola pemerintah. Di sini menurut Bupati Jembrana, I Gede Winasa mengungkapkan dalam konsep governance pada hakikatnya didukung oleh 3 kaki, yaitu yang pertama ada tata pemerintah di bidang administrasi berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik. Yang kedua ada tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara para penyelenggara ekonomi. Lalu, poin ketiga, tata pemerintah di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik. Lalu, menurut United Nations Development Program atau UNDP, ada beberapa karakteristik dari good governance, atau bisa kita sebut karakteristik ini dengan prinsip-prinsip. Di sini ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu participation atau partisipasi, yaitu setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Lalu yang kedua ada rule of law atau berbasis hukum, adalah kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada transparansi atau terbuka. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksanaan pemerintahan. Lalu ada yang keempat yaitu responsiveness atau responsif, yaitu setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholders. Lalu yang kelima ada consensus orientation atau orientasi konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya. Tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik harus diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait yang ada.
Lalu yang keenam ada equity atau kesetaraan. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Lalu asas kesetaraan atau equity ini adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang ketujuh ada effectiveness and efficiency, efektif dan efisien, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Lalu ada prinsip yang terakhir, yaitu yang ke-8, accountability atau accountable, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Itu sebabnya menjadi penting diberlakukan standar operation procedure atau SOP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada lagi menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menambahkan beberapa prinsip dalam pelaksanaan good and clean governance. Di sini juga memiliki 8 poin. Yang pertama yaitu wawasan ke depan atau visioner. Di sini yang dimaksud adalah semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lalu yang kedua ada demokrasi atau demokrasi. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah mekanisme yang dilakukan setiap komponen dari pemerintahan itu sendiri. Harus didasarkan pada mekanisme demokrasi. Lalu yang ketiga ada profesionalisme dan kompetensi. Adalah wujud nyata dari prinsip ini digagas melalui kebijakan reformasi birokrasi yang menilai tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang keempat ada desentralisasi atau pendelegasian tugas dan kewenangan di seluruh tingkatan secara merata dan sinergis. Lalu poin yang kelima ada kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Munculnya perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk meningkatkan dunia usaha di masyarakat. Kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat ini perlu diatur oleh negara dalam kebijakan yang tidak berat sebelah, baik itu terhadap sektor swastanya ataupun masyarakat itu sendiri. Lalu yang keenam ada komitmen pada pengurangan kesenjangan. Kesejahteraan dan persamaan adalah prinsip utama dalam good governance atau tata kelola pemerintahan. Namun menciptakan kesejahteraan dan persamaan di dalam berbagai bidang dan kebijakan bukan persoalan yang mudah. Itu sebabnya menciptakan kesetaraan dan persamaan diartikan pula dengan mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan di dalam kehidupan masyarakat. Ketujuh, ada komitmen pada lingkungan hidup. Dimiliki atau harus memiliki kesadaran tentang lingkungan hidup perlu menjadi prioritas saat daya dukung lingkungan ini semakin menurun akibat pemanfaatan yang terkendali, maka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum pemanfaatannya perlu ditegakkan. Penegakan ini juga harus diikuti dengan pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Lalu poin yang terakhir, yang ke-8, yaitu komitmen pasar yang fair. Pengalaman di era Orde Baru, di mana sektor ekonomi, kita mengambil contoh di Orde Baru,
Ekonomi kita dicampur tangani pemerintah sedemikian intens sampai masyarakat kecil dan menengah sulit terlibat dalam persaingan ekonomi. Perlu dijadikan pembelajaran untuk menegakkan prinsip komitmen pasar yang fair atau yang adil. Pemerintah bertugas menjadi penjamin berlangsungnya iklim kompetisi yang sehat dengan mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh swasta yang mendorong peningkatan usaha masyarakat. Lalu ada program prioritas pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau good, clean, and governance ini, pemerintah pasti memiliki program-program untuk mewujudkan ini. Program prioritas yang saya paparkan di PPT ini ada 5 poin. Yang pertama ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lalu yang kedua ada kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga ada profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Yang keempat ada penguatan partisipasi masyarakat sipil. Lalu yang terakhir atau poin kelima yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Masuk poin yang kedua yaitu dasar hukum. Di sini sendiri Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Di sini menimbang bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. B. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah diperlukan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu ditetapkan peraturan presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang pasal yang menyebutkan, yaitu pasal 2, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini bisa kita lihat dari peraturan presiden tentang Grand Design, bahwa dasar hukum untuk mewujudkan good, clean, and government. Lalu ada poin terakhir yaitu poin ketiga, pencegahan korupsi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai korupsi untuk memulai atau mewujudkan good and clean government ini. Di sini saya menyebutkan 4 pasal tentang korupsi. Salah satunya yaitu UU Nomor 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada UU Nomor 11/1980 tentang pemberantasan tindak pidana suap. Lalu yang ketiga ada UU Nomor 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang terakhir ada UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini saya tidak menyebutkan semua pasal, namun dari sini kita bisa melihat pemerintah, dari keempat pasal ini kita bisa melihat pemerintah itu telah memaksimalkan kemungkinan untuk pencegahan korupsi dengan mengatur pasal-pasal tentang korupsi. Lalu di sini dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kita lebih sering dengar KPK berdasarkan UU Nomor 30/2002, maka Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara KPKPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28/1999
menjadi bagian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari dibentuknya KPK ini sendiri, pemerintah telah memaksimalkan sebisa mungkin untuk mengurangi tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan yang tidak jujur. Dengan adanya pasal yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya, itu telah membuktikan bahwa pemerintah telah memaksimalkan kemungkinan yang ada. Baik, itu adalah penjelasan tentang good and clean government dari ketiga poin yang telah saya sebutkan. Di sini saya menggunakan referensi link-link sebagai berikut, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, mohon disimpan dulu untuk sekarang. Nanti saat kita melakukan pertemuan di Google Meet atau di Zoom Meeting, teman-teman boleh menanyakan pertanyaan teman-teman kepada saya dan teman-teman yang presentasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.